Jika kamu beranggapan kalau serial superhero sekelas tokusatsu selalu diakhiri dengan kemenangan sang protagonis, kamu salah besar. Karena di beberapa serial tertentu, ada pula yang menyuguhkan plot di mana sang tokoh utama justru kalah di akhir episode. Dalam hal ini, kita tidak akan mengikut sertakan para hero yang mengorbankan dirinya bersama dengan kematian musuhnya. Karena hal tersebut sama saja dengan kemenangan walaupun tragis. Mungkin akan kita ulas di lain kesempatan. Dan meskipun adanya happy ending, protagonis yang gagal menyelesaikan misinya juga termasuk dalam list ini. Tapi diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Dan kalau begitu, langsung saja kita simak 5 hero yang kalah di akhir episode versi Tokufax Indonesia. Power Rangers Turbo, serial yang satu ini memang cukup berbeda dengan versi Jepangnya, yakni K-Ranger. Jika K-Ranger dikonsepkan sebagai Sentai komedi, maka Power Rangers Turbo justru sedikit lebih serius dan sedikit dark. Apalagi bila kita bicara soal endingnya. Dimulai dengan dijelaskannya bahwa Zordon dan planet Eltar sedang dalam bahaya. Pada 2 episode terakhir yang berjudul Chase into Space, Divatox mengutus seorang monster super kuat yang bernama Gold Goyle. Membuat TJ dan kawan-kawan sangat kesulitan untuk mengalahkannya, sehingga 2 Megazord utama mereka hancur lebur. Di satu sisi, Divatox dan antek-anteknya berhasil menemukan lokasi Power Chamber atau markas para Rangers, serta bersiap untuk penyerangan besar-besaran ke sana. Pertarungan 5 Ranger ini jujur memang tidak seimbang, apalagi jumlah pasukan Viranatron yang diturunkan memang sangat banyak. Ditambah mereka baru saja ditinggal oleh Dimitria dan Blue Centurion yang pergi ke planet Eltar untuk menyelamatkan Zordon. Parahnya lagi, barrier atau pelindung Power Chamber mendadak hilang tanpa penjelasan. Pertempuran besar tersebut diakhiri dengan rencana peledakan Power Chamber oleh Divatox, sehingga TJ, Justin, Carlos, Ashley, dan Casey kehilangan kekuatan Rangernya. Ini merupakan pertama kalinya season Power Ranger kalah telak di akhir episode. Meskipun season ini diakhiri dengan 4 Ranger bersama Alpha yang mengejar Divatox keluar angkasa, serta meninggalkan Justin yang memutuskan untuk pindah bersama ayahnya. Season ini kemudian menjadi cliffhanger untuk season berikutnya, yakni Power Rangers in Space. Kamen Rider Yuki. Sejak awal, Shinji Kido atau Kamen Rider Yuki memang tidak sengaja terlibat dalam pertempuran Rider, sehingga membuatnya berniat untuk menghentikan pertarungan maut tersebut. Dedikasinya pun tetap konsisten hingga mendekati akhir episode, hingga tersisa 1 hari sebelum pertempuran finalnya. Di saat itu, monster-monster dari dunia cermin dilepaskan ke dunia nyata oleh Shiro Kanzaki, membuat Shinji bersama dengan Ren berusaha untuk menghentikan hal mengerikan tersebut. Ketika Shinji masih belum berubah, ia berusaha menyelamatkan seorang gadis cilik. Akan tetapi naasnya, pria baik hati tersebut malah terkena serangan dari Mirror Monster saat aksi penyelamatannya, membuatnya benar-benar kesakitan hingga berdarah-darah. Walaupun masih harus tetap menyelesaikan misi tersebut. Di dunia cermin, kedua rider ini berubah menjadi survive mode dan berhasil mengalahkan para Mirror Monster yang ada di sana, walaupun dengan sisa tenaga yang dimiliki oleh Shinji. Dan naasnya lagi, Shinji yang sudah terkulai lemah di hadapan Ren memberikan pesan terakhirnya pada kawannya tersebut, yakni untuk meneruskan apa yang Shinji impikan dan membiarkan Ren menyelesaikan misinya. Kematian tersebut memang sangat menyedihkan bagi para penonton Ryuki, karena mungkin untuk pertama kalinya ada ending yang harus diselesaikan bukan oleh sang protagonis. Kamen Rider Decade. Nah, kalau untuk anniversary ke-10 Heisei Kamen Rider ini memang memiliki 2 versi ending, yakni ending di mana Decade mengalahkan semua Kamen Rider seperti bayangan pada episode pertama, dan juga ending di mana ia gagal menyelesaikan misinya. Dan sesuai judul untuk episode kali ini, kita akan berfokus pada yang gagal saja. Setelah berkelana ke 9 bahkan lebih dunia alternatif Kamen Rider, Tsukasa Kadoya sang Kamen Rider Decade harus berhadapan dengan Apologize dan juga anak buahnya di Daishocker. Dibantu oleh Daiki Kaito, sang Kamen Rider Dien, Yusuke Onodera sang Kamen Rider Kuga, serta Asumu dan Wataru yang merupakan Kamen Rider Hibiki dan Kiva. Namun meskipun Apologize berhasil dikalahkan, bukan berarti Tsukasa dan kawan-kawan bisa bernafas lega. Sebab sesuatu yang sebenarnya sudah diramalkan sejak awal kini terjadi di sana, yakni disadari atau tidak,
eksistensi Decade sebenarnya berpotensi untuk menghancurkan dunia alternatif rider lainnya. Dan itu terjadi dengan kehancuran Kiva dan Hibiki di sana. Dan kemudian muncullah adegan kehadiran Wataru Kurenai, sang original Kamen Rider Kiva, yang sejak awal sudah memperingatkan Decade bahwa ia adalah satu-satunya orang yang akan menghancurkan dunia rider. Namun, karena Tsukasa malah berteman dengan rider-rider yang ada di sana, maka Wataru mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan besar. Dan setelah itu, di lokasi yang sama sebelumnya kini Tsukasa dihadapkan dengan 9 rider pendahulunya yang siap untuk menghabisi Decade. Pertempuran yang tidak seimbang tersebut diakhiri dengan munculnya Dien yang siap menarik pelatuk pistolnya ke wajah Decade. Dan serial pun berakhir demikian. Memang aneh dan terkesan gantung sih, tapi akhir perjalanan Decade sebenarnya terjawab pada Movie War 2010. Power Rangers Mega Force hampir sama seperti Power Rangers Turbo. Di season anniversary ke-20 Power Rangers ini, Troy dan kawan-kawan mungkin sedikitnya berhasil mengalahkan Metal Alice, Cyborg Frag, dan juga The Messenger. Namun para Rangers harus dihadapkan dengan kenyataan paling pahit. Sebab semua pertempuran yang selama ini hanyalah awal dari sebuah invasi besar oleh sebuah kerajaan luar angkasa bernama Armada. Jadi intinya, kekalahan Warstar bukanlah kemenangan bagi para Rangers. Adegan kemudian beralih ke angkasa lepas yang dekat dengan orbit bumi, di mana pasukan Armada kini sudah siap untuk menyerang bumi dalam jumlah besar, membuat Troy dan kawan-kawan Rangernya berlari kewalahan untuk menghindari serangan tersebut. Parahnya lagi, mereka kini tidak bisa melakukan kontak dengan Gosei, sebab jaringan komunikasinya tiba-tiba terputus akibat serangan tersebut. Dengan kata lain, mereka seperti tidak punya rencana apapun untuk menghadapi kekuatan besar Armada. Adegan pun diakhiri dengan Troy sang Ranger merah yang berusaha mencari dan menyelamatkan sang Robo Knight yang sebelumnya telah hilang entah kemana. Dan season ini pun sebenarnya bersambung ke musim kedua, yakni Super Mega Force. Kekalahan para Ranger di episode final Mega Force tersebut akhirnya terbayarkan dengan sebuah kekuatan baru untuk mengalahkan musuh baru tersebut. Rider Time Kamen Rider Decade vs Zio. Dan yang terakhir kita kembali ke Kamen Rider. Ya malum saja kalau episode tersebut isinya cuma seputar Power Rangers dan juga Kamen Rider, karena mereka punya ide-ide yang tidak biasa dalam mengakhiri season garapannya. Dalam spin-off yang berjudul Rider Time Kamen Rider Decade vs Zio, di sini tokoh-tokohnya nyaris tidak saling mengenal satu sama lain dan terlibat dalam permainan menantang maut di sebuah pulau kecil. Di akhir episode yang sebenarnya cuma berjumlah 3 episode saja, mereka kini dikisahkan hendak saling membunuh satu sama lain dengan cara yang brutal. Itu termasuk Tsukasa Kadoya dan juga Yusuke Onodera yang bahkan pernah bersahabat. Kini saling berusaha menikam satu sama lain untuk menjadi pemenangnya. Oke, langsung saja pada intinya. Ternyata semua permainan gila tersebut didalangi oleh Narutaki. Ingat kan, seorang pria setengah baya yang sangat membenci Decade. Narutaki berencana untuk mencari orang yang kuat untuk mengalahkan Oma Zio. Karena eksistensi dari sang raja tersebut hanya membuat ruang gerak Narutaki pergi ke lintas dimensi menjadi sangat terbatas. Apalagi pria ini juga lelah melayani Oma Zio. Pertarungan terakhir pun dimulai dengan melibatkan Decade dan Zio melawan sang raja bengis tersebut. Lalu tanpa diduga muncullah Dien, Kivala dan juga Kuga. Namun tetap saja sang Oma Zio memang terlalu kuat bagi mereka, sehingga para rider tersebut akhirnya kalah di tangan sang raja. Adegan pun berlanjut dengan Sogo yang terbangun dari tidurnya di sebuah bangunan sekolah di tengah daerah yang sangat terpencil. Dan series ini pun berakhir. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokufax Indonesia.